Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Lendi Kehirmawan, SPD, selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam serangkaian kegiatan workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia. Di mana Bapak Ibu ketahui bahwasanya pertemuan ini merupakan pertemuan kedua dari serangkaian kegiatan kita yang akan diselenggarakan selama 5 hari. Begitu ya Bapak Ibu, di mana saya telah menjelaskan bahwasanya kegiatan ini diselenggarakan 5 hari dengan rincian 3 hari. Bapak Ibu akan melaksanakan diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Kemudian 2 hari berikutnya Bapak Ibu mengikuti diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Nah, hal ini tidak memungkinkan juga bagi Bapak Ibu untuk bisa melakukan diskusi interaktif juga di WhatsApp group ketika pembelajaran atau workshop virtual pada malam hari ini selesai. Di saat Bapak Ibu memiliki kendala atau beberapa pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung mengajukan pertanyaan di WhatsApp group karena di sana juga telah bergabung narasumber kita, Bapak Lendi, yang tentunya akan menanggapi dan juga mengatasi beberapa kendala-kendala yang dialami oleh Bapak Ibu, begitu. Dan juga Bapak Ibu juga bisa sekali untuk bertanya melalui chat pribadi kepada Bapak Lendi. Kalau memang Bapak Ibu malu bertanya di WhatsApp group, begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk pertemuan pertama, Bapak Ibu telah mengenal terkait tips-tips desain, tips-tips dasar mendesain, begitu. Dan juga Bapak Ibu juga telah mengenal bagaimana cara membuat cover buku dengan menggunakan Microsoft Word, begitu. Dan Bapak Ibu kemarin juga telah diberikan juga file-file terkait cover book-nya, begitu. Mungkin Bapak Ibu apakah sudah mulai mencoba mempraktekannya nih Bapak Ibu? Di sini sudah bergabung sekitar 127 partisipan. Apakah Bapak Ibu telah mempraktekannya semua terkait step by step atau langkah-langkah yang telah dipaparkan oleh Pak Lendi? Semoga Bapak Ibu telah mempraktekannya ya. Oke, sudah. Wah, ada Ibu Eko Dianawati sudah, dan Ibu Sri Harti, Bapak Janis, wah, oke. Oke, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum masuk grup WA, nanti kami dari tim panitia akan segera mungkin memasukkan Ibu Mirna belum masuk grup WA, nanti akan kami masukkan ya, Ibu Mirna, agar Bapak Ibu memiliki atau mendapatkan ilmu yang sama tentunya dan juga bisa langsung mempraktekannya. Wah, keren nih. Dan harus tetap semangat ya Bapak Ibu. Di pertemuan kedua ini, oke, ada yang masih belum mempraktekannya. Oke, tidak apa Bapak Ibu. Yang terpenting nanti setelah ini Bapak Ibu bisa langsung praktekannya pelan-pelan, tidak apa-apa. Yang terpenting Bapak Ibu bisa belajar, berkarya dan juga berinovasi nantinya. Di mana tajuk kita pada workshop virtual ini terkait membuat buku digital dengan Flipbook, begitu. Nah, di pertemuan kedua ini tentunya melanjutkan dari pertemuan pertama ya Bapak Ibu, di mana kalau pertemuan pertama Bapak Ibu mulai membuat cover buku, maka untuk pertemuan kedua ini Bapak Ibu akan melanjutkannya untuk membuat isi buku digital ini. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi begitu. Sebelumnya Bapak Ibu, saya informasikan bahwasannya pada malam hari ini nanti akan ada sesi pemaparan dari narasumber, dan yang kedua Bapak Ibu sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait pertemuan kedua ini, Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand, kemudian bisa mengaktifkan kameranya, walaupun tidak bisa juga tidak apa-apa. Dan juga bahkan Bapak Ibu bisa menanyakan langsung di kolom chat Zoom, begitu. Nah, terkait presensi, Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu
menyampaikannya di kolom chat Zoom karena nantinya bisa mengganggu Bapak Ibu yang lain yang sedang fokus menyimak materi. Begitu. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu sudah siap dan tentunya kami, apalagi Bapak Lendi, sudah sangat siap untuk menyampaikan materi kedua ini. Baik, kami langsung saja, kami serahkan kepada Bapak Lendi Ike Hermawan untuk menyampaikan materi pada pertemuan kedua ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Melisa selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa bertatap muka secara virtual Bapak Ibu untuk bersama-sama belajar mengenai bagaimana menyusun buku. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita sudah sampai di pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang pertama kemarin, saya sudah menyampaikan bagaimana membuat cover atau halaman sampul buku menggunakan Microsoft Word. Nah, pada pertemuan kedua hari ini, pada malam hari ini, kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin sudah membuat cover, berarti hari ini kita akan membuat isi, Bapak Ibu. Kita akan membuat isi dari buku. Baik Bapak Ibu, bagaimana suara saya terdengar jelas? Sebelum saya lanjutkan, mungkin Bapak Ibu yang saat ini komentar di kolom chat, suaranya tidak jelas mungkin karena sinyal ya Bapak Ibu, bisa mencari sinyal terlebih dahulu. Karena ini beberapa Bapak Ibu mendengar suara saya dengan jelas. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, tadi sudah saya sampaikan kalau pada malam hari ini kita akan mulai membuat desain isinya, isi dari buku. Nah, isi di sini Bapak Ibu, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan buku apa yang Bapak Ibu buat nantinya. Nah, saya contohkan pada malam hari ini, saya akan membuat buku ajar kemarin sesuai dengan sampul ya Bapak Ibu, buku ajar yang berisi materi tentang kalor dan berpindahnya. Ini materi mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Jadi saya nanti akan menampilkan materi-materi, kemudian ada latihan soal, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu untuk desain isinya. Tapi saya tidak terlalu fokus pada bagaimana konten isinya, tapi saya akan fokus bagaimana mendesain bukunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak bagaimana untuk mendesain bukunya. Untuk isinya Bapak Ibu bisa menyesuaikan seperti itu. Sebelum saya mulai mempraktekkan, saya sampaikan dulu nanti gambaran isi seperti apa yang akan kita buat. Izin Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, sudah terlihat nggih share screen yang saya tampilkan? Baik, Bapak Ibu, ini kemarin yang sudah saya tunjukkan ya contoh buku digital yang akan kita buat pada workshop kali ini. Saya buka ya Bapak Ibu. Cara membukanya ini tinggal diklik kiri kemudian ditahan. Nah, besok kita akan buat seperti ini Bapak Ibu. Tapi pada hari ini kita fokus membuat isinya terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu diisi di sini. Yang pertama ada halaman sampul ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kata pengantar. Kemudian daftar isi. Di sini ada suaranya, nanti kita hari ketiga untuk mengisi suara ini. Tapi kita fokus di isinya dulu. Nah, di sini ada beberapa halaman ya, judul halaman di sini daftar isinya ada kata pengantar, daftar isi, KI dan KD, indikator pencapaian, tujuan, peta konsep, dan seterusnya. Nah, di sini ini kalau kita klik Bapak Ibu, maka akan menuju ke halaman yang kita tuju. Nah, tadi saya klik peta konsep, maka menuju ke halaman peta konsep. Ini kalau saya klik daftar isi, maka menuju ke daftar isi. Nah, nanti kita akan praktekkan membuat seperti ini Bapak Ibu. Ini hari ini. Kemudian desain isinya ini seperti ini. Nah, tampilan seperti ini kita akan praktekkan pada malam hari ini. Untuk menambahkan video ini pada pertemuan ketiga besok Bapak Ibu. Nanti kita fokus ke desain isinya saja. Nah, seperti ini.
untuk bagaimana cara mendapatkan video, bagaimana cara menambahkan suara seperti ini tadi. Selamat datang. Suara seperti ini. Silahkan pilih halaman yang ingin Anda tuju. Nah, itu kita fokusnya besok Bapak Ibu pada hari ketiga. Kita akan fokus mendesainnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini setiap halaman tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu desainnya. Nah, ini kenapa kok tidak berbeda? Karena kita harus konsisten dalam mendesain Bapak Ibu supaya terlihat menarik. Nah, di sini saya gunakan persegi panjang, maka halaman berikutnya juga persegi panjang. Warnanya pun juga sama. Nah, ini yang akan kita praktekkan nanti. Nah, di akhir halaman saya menambahkan biografi penulis. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita praktekkan bersama-sama bagaimana mendesain isi dari buku. Kita buka Bapak Ibu untuk file cover yang kemarin sudah kita buat. Kemarin ini sudah kita buat bersama-sama. Sekarang kita melanjutkan di halaman kedua ya, halaman kedua ya Bapak Ibu. Untuk memulai membuat isinya. Bapak Ibu bisa sambil mengerjakan, bisa kalau Bapak Ibu ada gadget untuk menggunakan secara bersamaan, mendengarkan sambil mempraktekkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada laptop 2 ataupun tidak bisa langsung mempraktekkan, Bapak Ibu bisa mempraktekkan nanti setelah Zoom ini selesai. Jadi Bapak Ibu sekarang fokus saja memperhatikan biar tidak tertinggal nanti step by step-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mempraktekkan nanti setelah Zoom-nya selesai atau besok ya sambil melihat video rekaman dan materi ya Bapak Ibu. Untuk link materi step by step-nya Bapak Ibu bisa unduh di link yang ada di bio WA ya, di grup WA. Di bio grup WA. Di situ ada link, Bapak Ibu bisa unduh materinya di situ. Baik Bapak Ibu, kita praktekkan. Sebelum saya mempraktekkan, nanti saya review terlebih dahulu pada pertemuan pertama kemarin. Kalau misalkan Bapak Ibu ada kendala, kemarin sepertinya banyak terkait edit point ya Bapak Ibu, edit point. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah ada yang membantu di grup, membantu untuk mencari solusinya. Saya juga sudah memberikan link videonya. Tapi kalau misalkan masih terkendala tidak bisa, tidak masalah Bapak Ibu, tidak harus edit point, Bapak Ibu bisa menggunakan persegi biasa. Insya Allah gambarnya sudah bagus juga, tidak perlu diedit juga bisa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai mendesain isinya. Nah, dalam membuat desain isi ini, biasanya saya membuat reng-rengan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi tidak langsung mengetik di sini, menulis di sini, kemudian langsung saya desain, tidak. Tapi biasanya saya buat reng-rengan materinya dulu. Seperti ini saya tampilkan. Nah, sketsa Bapak Ibu, saya buat materinya dulu. Di halaman pertama saya ingin menampilkan ini. Seperti ini. Kemudian peta konsep, kemudian tujuan, indikator, KI, KD, kemudian daftar isinya apa saja yang saya cantumkan, kemudian kata pengantar, kemudian halaman cover. Jadi sudah saya siapkan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk materinya, isinya. Jadi saya ketika mendesain, saya fokus untuk menata layoutnya seperti itu. Bapak Ibu bisa seperti saya atau langsung juga bisa Bapak Ibu. Senyaman Bapak Ibu semuanya. Baik, kita mulai di halaman ini Bapak Ibu. Terlebih dahulu kita akan isi nomor halaman Bapak Ibu. Nomor halaman. Caranya Bapak Ibu untuk membuat halaman, nomor halaman, Bapak Ibu pergi ke insert. Kita ke insert Bapak Ibu. Kemudian di bagian ini ada page number. Page number. Bapak Ibu klik. Kemudian kita tambahkan di bawah ya Bapak Ibu. Di bagian bawah. Saya tampilkan.
Kita bisa pilih ini di sini Bapak Ibu yang disediakan, template yang disediakan. Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan keinginan. Misalkan ini saja ya Bapak Ibu. Saya pilih ini. Kemudian di sini halaman 2-nya, biasanya kita kalau membuka buku Bapak Ibu, di halaman pertama kan tidak langsung babnya, tapi ada kata pengantar, ada daftar isi, dan lain sebagainya. Biasanya itu disimbolkan dengan, mohon maaf, diisi dengan nomor Romawi, huruf Romawi. Nah, jadi ini kita ubah terlebih dahulu Bapak Ibu. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah Bapak Ibu pergi ke header dan footer ya, header dan footer di sini, kemudian di bagian kiri. Nah, di sini Bapak Ibu klik page number, kemudian format page number. Kemudian number formatnya Bapak Ibu pilih yang Romawi. Kemudian startnya di sini kita mulai dengan nomor I atau nomor 1 ya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita close ya Bapak Ibu. Sudah selesai, kita tambahkan halaman. Selanjutnya di bagian atas, di headernya ini, kita berikan hiasan-hiasan Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Caranya Bapak Ibu pergi ke insert Bapak Ibu. Kemudian ke header ya. Menu header di sini Bapak Ibu di bagian kanan. Kemudian kita pilih edit header. Ya, di bawah sendiri Bapak Ibu. Saya ulangi. Kita ke menu insert, kemudian header, kemudian edit header. Bagaimana, sudah Bapak Ibu? Sudah ya Bapak Ibu? Saya akan melakukan cara pelan-pelan. Semoga Bapak Ibu semua bisa mengikuti. Tidak terlalu lambat, juga tidak terlalu cepat. Saya usahakan seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan masih tetap terlalu cepat, Bapak Ibu bisa menyimak video rekamannya. Kemudian Bapak Ibu jika sudah, nah di sini kita berikan shapes atau bentuk-bentuk untuk sebagai hiasan. Caranya kita ke menu insert, kemudian kita pilih shapes, ya Bapak Ibu, shapes. Nah kita masukkan misalkan persegi. Kita pakai persegi saja Bapak Ibu, yang sederhana ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita putar, kita miringkan seperti ini ya Bapak Ibu. Kita sesuaikan dulu, bentar. Kemudian warnanya Bapak Ibu, untuk warnanya kita samakan dengan warna yang ada di cover. Antara warna kuning dan warna biru. Biru gelap ya. Kita sesuaikan. Kemarin kita gunakan warna ini kalau tidak salah. Kemudian kalau sudah, kita copy Bapak Ibu ini. Ketik saja Ctrl C di keyboard ya Bapak Ibu. Kemudian Ctrl V. Nah, kalau sudah warnanya kita ubah jadi warna kuning. Kemudian kita putar. Kita buat sederhana saja Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kan masih ada garis tepinya Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan. Nah, di sini masih ada garis tepi warna biru. Nah, di sini kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan garis tepi? Ini ya. Caranya adalah Bapak Ibu pergi ke shape format ya, ke format. Kemudian outline di bagian ini Bapak Ibu. Outline kita klik, kemudian kita pilih yang no outline. Terlihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Ketika saya klik no outline, maka garisnya hilang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita keluar ya, kita klik header footer lagi Bapak Ibu, menu header footer di atas, bagian atas belakang sendiri. Kemudian di sini kita tekan tanda X ya untuk keluar dari header footer.
Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan saya ke halaman ketiga Bapak Ibu, halaman ketiga ya. Nah, ini otomatis akan mengikuti Bapak Ibu headernya ini. Ya, kita tidak perlu membuat satu persatu per halaman, tapi sudah otomatis ada di halaman berikutnya, termasuk nomor halamannya juga Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, kita sudah membuat header footer. Kita sekarang mengisi isinya. Tadi di halaman yang pertama, saya akan membuat halaman judul. Tadi sudah saya persiapkan, langsung saja biar cepat ya Bapak Ibu. Saya copy dari file sebelumnya. Dari file sebelumnya Bapak Ibu, ini sudah saya copy, kemudian saya Ctrl V di sini. Nah, di sini saya tulis penyusunnya. Misalkan seperti ini. Kemudian di sini saya sesuaikan, ini terlalu luas. Jadi saya enter. Saya tambahkan misalnya email saya. Ini Bapak Ibu. Kemudian di sini saya perbesar buku ajarnya. Hurufnya saya ubah. Fontnya maksud saya. Fontnya saya ubah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Cukup ini saja menurut saya di halaman cover. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan mungkin informasi-informasi terkait ya, kita menyesuaikan dengan buku yang Bapak Ibu buat. Bahkan ini saya hapus saja, tidak perlu, cukup ini saja. Kemudian Bapak Ibu, kita ke halaman ketiga. Nah, biasanya di sini kita isi dengan kata pengantar. Saya sudah siapkan, jadi langsung saja saya copy ya Bapak Ibu, kata pengantarnya. Nah, sudah saya siapkan Bapak Ibu. Jadi tinggal saya copy saja. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ini kata pengantar. Selanjutnya kita ke halaman berikutnya. Ini saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kita ke halaman berikutnya, Bapak Ibu tidak perlu tekan enter, 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 sampai ke halaman keempat. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Karena kenapa? Nanti kalau Bapak Ibu menggunakan cara seperti itu, ketika ini saya kasih tulisan, misalkan Bapak Ibu, kemudian di sini ada perubahan, misalkan saya tambahi, nah otomatis yang di bawah ini terpengaruh Bapak Ibu. Jadi dia semakin ke bawah. Kalau ini saya tambahkan terus, nah ini juga ikut semakin ke bawah. Nah, supaya tidak seperti itu Bapak Ibu, untuk ke halaman berikutnya, Bapak Ibu arahkan kursornya atau mouse-nya itu ke terakhir, kata terakhir yang ada di halaman ini. Kemudian Bapak Ibu tekan kontrol, kemudian enter. Nah, kita sudah di halaman ke-4 ya, halaman berikutnya. Ini kalau meskipun di sini saya tulisi Bapak Ibu. Di sini saya tulisi. Nah, saya enter gini, saya enter terus, ini tetap Bapak Ibu, tidak berubah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk menambahkan halaman berikutnya. Oke Bapak Ibu, kita ke halaman yang ke-4. Ini halaman ke-4 ini masih halaman pengantar ya Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu banyak desain yang kita isi. Jadi hanya
Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menambahkan halaman daftar isi di sini ya. Saya ketik daftar isi. Saya rata tengah, saya perbesar. Di daftar isi ini Bapak Ibu, saya tidak akan membuat daftar isi seperti biasanya. Kalau daftar isi biasanya kan ada tulisan Pak Ibu ya, tulisan kemudian halaman, tulisan halaman, tulisan halaman. Tapi kita akan membuat daftar isi yang bisa diklik seperti tadi Bapak Ibu, yang saya tunjukkan tadi. Jadi daftar isinya itu, katanya itu bisa diklik langsung menuju ke halaman berikutnya. Nah, untuk membuat seperti itu, kita isi terakhir-terakhir Bapak Ibu daftar isinya. Jadi ini kita kosongi terlebih dahulu, nanti kita isi di akhir nanti. Kalau bukunya semuanya sudah selesai. Kita langsung ke halaman keempat Bapak Ibu. Mohon maaf ke halaman kelima. Kita tekan Ctrl kemudian Enter menuju ke halaman kelima. Nah, di sini saya isi dengan apa tadi ya? KIKD. Saya copy dulu. Oke, saya paste. Nah, di sini. Oke. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi sampai tujuan. Setelah itu Ctrl Enter. Ctrl Enter. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu di halaman keempat. Nah, di sini kita isi peta konsep. Nah, kita isi peta konsep. Peta konsepnya sudah saya siapkan Bapak Ibu. Jadi saya sudah membuat peta konsep, tinggal saya copy saja di sini. Nah, ini sudah saya siapkan Bapak Ibu. Kenapa kok tiba-tiba muncul? Karena saya tinggal copy paste saja. Jadi sebelumnya sudah saya siapkan di file yang tadi itu, yang di materi sebelum saya susun tadi itu. Ini kalau tidak bisa diubah, dipindah Bapak Ibu. Kalau tidak bisa dipindah, ini kan saya geser nggak bisa. Caranya ke picture, kemudian web text-nya kita pilih yang in front of text. Nah, ini sudah bisa digeser-geser ya Bapak Ibu. Digeser-geser. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ke halaman berikutnya. Ctrl Enter. Nah, di halaman berikutnya ini Bapak Ibu, sebentar ini terjadi perubahan tadi sepertinya Bapak Ibu. Ini mungkin minusnya Bapak Ibu ya. Kalau kita copy paste biasanya halamannya rawan berubah. Nah, di sini yang awalnya tadi saya pakai Romawi ternyata berubah jadi angka lagi. Jadi harus kita ubah lagi ya Bapak Ibu. Saya ubah lagi menjadi Romawi, kemudian startnya mulai 1. Di sini 5, seharusnya di sini 6 ya Pak Ibu. Jadi kita ubah di sini. Terusnya di sini 6, betul ya? Betul 6. 7, oke. Selanjutnya di halaman berikutnya Bapak Ibu. Tadi sudah saya ubah ya, karena tadi ada error perubahan. Nah, di sini di halaman ini kita mulai ke bab yang pertama. Sudah peta konsep, berarti kita ke bab atau ke materinya. Tadi gambarannya kita membuat seperti ini Bapak Ibu. Saya contohkan sebentar. Saya tunjukkan. Kita membuat seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Halaman bab seperti ini. Baik, langsung saja kita kembali ke area edit tadi, dokumen yang kita buat dari awal. Nah, ini Bapak Ibu. Di halaman ini kita tidak melanjutkan lagi ke nomor halaman Romawi Bapak Ibu. Ini sudah 7, selanjutnya di sini saya maunya 1, angka 1. Jadi halaman pertama. Caranya
kalau di sini kita ubah Bapak Ibu, otomatis nanti di sini juga berubah. Jadi supaya tidak berubah Bapak Ibu, di bagian ini kita klik, kemudian kita ke reference, maaf Bapak Ibu, bukan ke sini ya Bapak Ibu, ke layout ya, ke layout, kemudian bricks ya, kemudian kita pilih next page. Saya ulangi, layout, bricks, kemudian next page. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian baru kita ubah. Kita ubah caranya, kita double klik di sini Bapak Ibu. 1, 2. Nah, kalau sudah masuk, ini kita matikan Bapak Ibu, link to previous ini kita matikan. Selanjutnya kita ke page number, kemudian format, kita ubah menjadi angka dan mulainya angka 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di sini angka Romawi 7, di sini angka 1. Sudah berbeda ya Bapak Ibu. Oke. Di sini kita tampilkan tadi ada babnya. Jadi saya pakai shapes, kemudian saya pilih yang sedikit melengkung Bapak Ibu. Mungkin ini bisa. Ini ya Bapak Ibu, saya pakai ini. Kemudian warnanya saya sesuaikan dengan warna sebelumnya, biru. Ya. Kita harus konsisten supaya menarik ya Bapak Ibu. Kemudian kita berikan tulisan, ya caranya beli tulisan. Bapak Ibu pergi ke insert ya Bapak Ibu. Kemudian text box. Kemudian pilih yang simple text box. Saya ulangi. Kita ke menu insert untuk menambahkan tulisan. Kemudian text box. Selanjutnya pilih simple text box. Nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Jika sudah, ini baru kita tulis. Misalkan tadi bab 5 itu ya Bapak Ibu. Ini kita geser, kita perkecil ya. Ini kita perbesar bagian home. Kemudian di sini kita pilih 72 misal. Kemudian di sini kita letakkan di sini. Nah, kalau kita letakkan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, di sini kan masih ada background kotak putih. Nah, ini sangat mengganggu Bapak Ibu. Jelek sekali kalau misalkan seperti ini, ada background kotak putih. Bagaimana cara menghilangkannya? Bapak Ibu aktifkan dulu boxnya, kita klik sampai muncul lingkaran-lingkaran di pojoknya. Kalau sudah, kita ke shapes format ya, atau format. Di menu format biasanya di terakhir ya Bapak Ibu. Di menu bagian terakhir deretan ini biasanya di terakhir. Jika sudah, nah di sini save fill-nya ini kita klik, kemudian kita pilih yang no fill. Kemudian di outline-nya juga sama, no outline. Jika sudah, di sini tinggal kita ganti ya Bapak Ibu warnanya. Caranya ke home, kemudian di sini kita blok, kita pilih warna putih misalkan. Kalau misalkan tulisannya mau kita ubah, bisa. Nah, misalkan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk menambahkan tulisan. Kemudian babnya tadi juga kita tambahkan. Kita tidak perlu memulai dari awal lagi insert, kemudian text box. Tapi kita copy dari sini saja. Ini kita klik sampai kotaknya di sini aktif. Kemudian kita tekan di keyboard ya, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ini sudah terduplikasi. Nah, ini kalau kita geser tidak terlihat karena tadi fontnya warnanya putih. Kita ubah dulu Bapak Ibu jadi hitam. Kemudian kita tuliskan judulnya. Ini kita perbesar dulu. Misalkan kalau dan kalau terlalu besar kita perkecil ya Bapak Ibu. Kita blok semuanya. Kemudian di sini kita sesuaikan ukurannya. Segini cukup.
Kemudian tulisannya kita ubah Bapak Ibu. Fontnya pun juga harus konsisten ya Bapak Ibu. Kalau tadi di halaman pertama, di halaman ini Bapak Ibu. Mana nih? Oh, ini ternyata tergeser ya Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, ini bergeser. Oke. Di halaman pertama ini, itu fontnya kita pakai Broadway flat ya, Broadway flat. Ini juga Broadway flat. Maka di isinya kita juga pakai font itu sebagai font judulnya supaya konsisten ya Bapak Ibu. Kemudian marginnya, mohon maaf bukan margin tapi spasinya kita nolkan supaya tidak terlalu renggang. Oke. Setelah itu di sini kita tadi ingin menambahkan gambar Bapak Ibu. Gambar. Jadi di bagian awal bab biasanya kan kita ada persepsi tentang materi itu. Nah, saya ingin menambahkan seperti itu Bapak Ibu. Di sini saya ingin tambahkan foto. Saya pakai media untuk menambahkannya itu saya pakai lingkaran, tengah lingkaran. Jadi saya cari lingkaran. Ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan membuat lingkaran, ya, kalau misalkan membuat lingkaran, tapi di sini tidak sulit untuk membuat pas apakah dia benar-benar lingkaran, Bapak Ibu tekan kontrol di keyboard. Nah, kita tekan kontrol. Nanti otomatis dia akan bulat ya. Nah, ini kita tekan kontrol. Saya tambahkan di sini ya Bapak Ibu. Nah, di bagian sini. Nanti saya setengah saja. Nah, kemudian kita masukkan foto di sini. Foto. Nah, karena saya di sini materinya color dan perpindahannya, saya akan menjelaskan bahwa perpindahan panas atau kalor itu bisa terjadi ketika kita sedang berada di depan api unggun. Jadi saya tambahkan foto api unggun di sini. Fotonya sudah saya siapkan foto api unggun. Kemudian tinggal saya masukkan. Cara memasukkannya adalah kita klik medianya, objeknya, kemudian kita klik kanan satu kali, kemudian ke bawah format shape. Sampai di sini muncul menu seperti ini. Jika sudah, kita ke fill, kemudian picture or texture fill. Sama seperti kemarin Bapak Ibu. Nah, nanti otomatis akan ganti gambar seperti ini karena fotonya belum kita masukkan. Cara masukkan foto, kita ke insert, di bagian sini, ke insert, kemudian kita from a file. Saya ulangi Bapak Ibu, saya close dulu. Kita ke bagian menu insert, kemudian from a file. Baru kita cari fotonya yang ada di laptop kita atau PC kita. Kalau sudah, kita pilih fotonya, kemudian kita tekan insert. Nah, nanti otomatis akan masuk di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini kan tidak terlihat. Bagaimana supaya ini terlihat? Nah, caranya di bagian ini kita atur Bapak Ibu. Bagian kirinya ini kita geser sampai dia ke sini. Kemudian kanannya juga kita geser. Nah, kita sesuaikan selanjutnya. Kita sesuaikan Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita tambah lagi ya Bapak Ibu. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, sehingga ada dua. Tapi di sini saya ingin warnanya warna solid atau satu warna saja, bukan gambar seperti ini. Cara merubahnya adalah kita kembali ke fill ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih solid, Kemudian di bagian color di sini kita ganti. Saya ganti warna kuning. Selanjutnya di sini kita letakkan di belakang gambar api ini. Caranya kita klik objek yang berwarna kuning, klik kanan, kemudian send to back. Nah, kemudian di sini kita perbesar.
Kemudian kita geser. Kita sesuaikan Bapak Ibu. Kita geser sampai pas tepat berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya di sini bisa kita buat outline. Outline-nya ini kan tipis ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan tipis. Maaf saya perbesar. Nah, di sini kan tipis outline-nya. Saya mau perbesar ini outline-nya. Caranya adalah kita ke shape format, kemudian shape outline. Nah, di sini ukurannya kita perbesar. Nah, saya pilih yang 6. Oke. Jadinya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di sini saya tambahkan deskripsinya. Saya copy dulu text box dari sini supaya tidak membuat dari awal. Ctrl C, Ctrl V. Terus kemudian saya copy teksnya. Saya copy di materi yang sudah saya siapkan tadi itu. Kemudian saya paste di sini. Kalau terlalu kecil kita besarkan, boleh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita sesuaikan saja. Kemudian di sini bisa, karena kosong, di sini bisa kita tambahkan misalkan kata kunci. Biasanya ada kata kunci ya Bapak Ibu. Kata kunci. Saya tambahkan kata kunci. Saya copy lagi dari sini Bapak Ibu, text box-nya. Kita pakai copy paste saja Bapak Ibu. Nah, supaya tidak membuat text box dari awal. Karena kalau membuat dari awal, nanti kita harus menghapus background-nya, menghapus outline-nya lagi. Jadi kita copy dari sini saja. Text box-nya kita isi dengan kata kunci yang sebelumnya sudah saya siapkan. Nah, ini Pak Ibu sudah saya siapkan. Kemudian di sini saya kasih keterangan kata kunci. Saya copy lagi dari sini. Ctrl C, Ctrl V ya Bapak Ibu. Supaya cepat. Kita tulis kata kunci. Kita perbesar. Supaya ini lebih menarik, kita tambahkan shapes. Ini ya Bapak Ibu, saya pakai ini. Kalau misalkan tertutupi, kita pilih send to back. Sampai dia berada di bawah teks. Kemudian kita sesuaikan posisinya. Warnanya kita ubah ya Bapak Ibu, ke warna yang biasanya kita pakai. Nah, warna biru. Kemudian di sini tulisannya kita ganti warna putih supaya terlihat. Kemudian kita posisikan supaya berada di tengah-tengah. Nah, sepertinya Bapak Ibu. Nah, di sini kosong. Saya akan menambahkan video tentang ini Bapak Ibu, tentang apersepsi ini. Video tentang yang menceritakan api unggun ini. Nah, videonya itu saya mau bentuk dalam barcode. Ya. Mau saya buat barcode. Nah, barcode-nya itu berisi video. Nah, videonya saya ambil di YouTube. Sebentar saya pindah share screen dulu Bapak Ibu. Di sini saya buka YouTube. Kemudian saya ketikkan misalkan perpindahan pada peristiwa. Kalau nggak ada, saya cari. Nah, ini tidak perlu kita putar ya Bapak Ibu, sebagai contoh saja. Misalkan ini itu sesuai, langsung saja. Kalau Bapak Ibu punya video, bisa pakai video sendiri ya Bapak Ibu. Di sini kita klik kanan. Oh, maaf.
kita copy linknya. Nah, kita klik kanan, kemudian copy link. Linknya sudah tercopy Bapak Ibu. Selanjutnya kita buka barcode generator. Ini Bapak Ibu ya, barcode generator online. Kita pilih yang paling atas ini, QR code generator gratis. Ini yang kemarin kita pakai ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih yang tautan atau URL. Kemudian kita pilih kategorinya education. Kemudian di sini kita tulis terserah ya Bapak Ibu. Misalkan API Unggun. Nah, linknya tadi sudah kita copy, kita Ctrl V di sini ya Bapak Ibu. Kemudian kita sesuaikan dan unduh. Nah, di sini kita pilih mana yang kita inginkan. Ada banyak. Misalkan ini. Nah, boleh ya Ibu. Misalnya kita tambah tulisan TNI. Warnanya kita pilih warna putih. Kemudian tulisannya kita ganti. Ini saja ya Bapak Ibu. Sudah. Kemudian kita download ya Bapak Ibu. Kita unduh. Sudah sukses terunduh. Kemudian kita kembali lagi ke Word tadi. Nah, di sini kita masukkan ya Bapak Ibu. Kita ke insert. Kemudian picture. Kita pilih this device. Kemudian kita pilih gambarnya, kita masukkan. Ini tidak bisa dipindah. Nah, susah dipindah. Caranya supaya mudah, kita ke picture format. Kemudian wrap text-nya, kita pilih yang in front of. Nah, ini sudah gampang untuk dipindah. Kemudian kita sesuaikan posisi letaknya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini di halaman pertama ya Bapak Ibu. Kemudian di halaman kedua maaf Bapak Ibu, seharusnya ini tadi kita tambahkan dulu di halaman terakhir ya. Jadi ini kalau misalkan kita klik tekan Ctrl kemudian Enter, maka ini nanti pindah ke halaman kedua. Di halaman tadi kosong. Kalau Bapak Ibu kita pindah lagi tadi satu persatu ya. Kita pindah ke atas. Nah, ini ada di halaman pertama ya Bapak Ibu. Mungkin sambil saya menunggu, Bapak Ibu bisa mungkin yang sedang mempraktekkan langsung, bisa juga sambil mempraktekkan. Tapi Bapak Ibu yang sedang menyimak, Bapak Ibu bisa tunggu sebentar, ini saya pindah dulu ke halaman yang tadi. Nanti saya tambah ya Bapak Ibu, untuk malam ini, nanti saya tambahi bagaimana cara menambahkan font baru. Biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan font-font yang ada di Word, ya mungkin fontnya kan itu saja Bapak Ibu. Kalau nggak Times New Roman, Calibri ataupun font-font yang lain yang sudah itu saja. Nah, nanti saya berikan caranya bagaimana menambahkan font. Kita download fontnya di Google, kemudian kita tambahkan di Word. Nanti caranya bagaimana akan saya praktekkan nanti Bapak Ibu. Setelah ini selesai. Semoga waktunya nutut ya Bapak Ibu. Semoga nanti waktunya nutut untuk saya mempraktekkan bagaimana menambah font. Karena font ini Bapak Ibu, Broadway flat, kalau Bapak Ibu cari di Word-nya, tidak mungkin ada. Karena ini saya install sendiri fontnya, saya tambahkan sendiri. Jadi nanti akan saya berikan bagaimana caranya. Semoga waktunya nutut. Kalau sudah Bapak Ibu, ini kita ke halaman kedua. Nah, ini saya Ctrl Enter dulu, supaya tidak terjadi seperti tadi.
Halaman 3. Oke. Di halaman kedua, di sini, saya langsung masuk ke materinya. Materinya Bapak Ibu ya. Materi kalor. Jadi saya tambahkan tulisan dulu, judulnya. Di sini saya copy. Kemudian saya pindah ke sini, saya Ctrl V. Di sini saya tulis kalor, seperti ini saja. Saya letakkan di tengah-tengah. Kemudian di sini saya akan membuat seperti ini Bapak Ibu. Bentar saya pindah screen lagi. Nah, saya buat seperti ini Bapak Ibu. Di kalor, kemudian di sini ada mari mengamati, kemudian ada space untuk masukkan video. Selanjutnya mari bertanya, mari memahami, dan seterusnya ini ke bawah ya Bapak Ibu. Nah, saya akan membuat seperti ini. Oke Bapak Ibu. Saya tambahkan di sini. Saya ke insert. Kemudian saya tambahkan persegi. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian warnanya saya ganti dengan warna yang seperti biasanya. Ya, warna-warna seperti biasanya. Oke. Kemudian di sini saya buat dua. Satunya warna kuning. Saya ganti warnanya. Kemudian saya letakkan di bagian bawah. Kemudian di sini ada garis tepinya. Saya hilangkan. Save outline. Kemudian no outline. Kemudian di sini saya copy dari sini. Saya tulis apa tadi? Mari mengamati. Ini saya geser supaya kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya perkecil ukurannya. Kemudian saya berikan warna putih. Kalau fontnya diganti boleh ya Bapak Ibu. Fontnya tadi saya pakai dua font ini. Ini huruf besar saya ganti. Oke. Jika sudah, nah saya kan sudah ngeset Bu. Bapak Ibu sudah setting di sini di mari mengamati, saya akan menampilkan video. Jadi ketika audiens atau murid saya membaca buku ini, nanti mereka akan menyimak videonya. Jadi ada video di sini, di lembar pertama ini. Jadi saya siapkan tempat untuk memasukkan video. Saya buat persegi ya, persegi seperti ini Bapak Ibu. Nah di sini nanti saya siapkan videonya. Tapi tidak di sini ya Bapak Ibu. Nanti di hari ketiga saya tampilkan bagaimana menambahkan video. Jadi di sini saya kosongi dulu. Ini saya berikan warna putih saja. Kemudian tepinya saya berikan warna hitam. Saya perbesar. Seperti ini Bapak Ibu. Nah nanti di sini akan saya tampilkan video nanti. Saya berikan space-nya dulu. Saya kasih tulisan supaya nanti tidak lupa. Di sini space untuk video. Nah, di sini ya Pak Ibu. Saya kasih keterangan dulu supaya besok tidak lupa kalau di sini akan ditampilkan video. Saya copy, kemudian di sini Bapak Ibu, saya baru memasukkan kata-katanya, kalimatnya. Sudah saya copy, saya Ctrl V. Saya perbesar 14. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di sini
setelah mereka mengamati, saya inginnya mereka di sini membuat pertanyaan seperti itu. Ayo menanya. Saya copy dari sini Bapak Ibu. Jadi tidak perlu membuat lagi. Saya Ctrl C, Ctrl V. Kemudian saya sesuaikan, Ctrl V. Ayo menanya, misalkan. Nah, di sini kita bisa buat kolom untuk masukkan pertanyaan. Ini saya pindah ke bagian belakang sendiri. Saya sesuaikan. Nah, di sini bisa bertanya di sini ya, Bapak Ibu. Nah, karena kita di sini bukunya digital, Bapak Ibu. Kan anak-anak itu tidak bisa menulis di sini, di buku ini, Bapak Ibu. Jadi, mungkin bisa kita masukkan nanti di sini itu link. Atau misalkan barcode yang kalau kita scan itu menuju ke tempat yang bisa anak-anak itu nulis. Misalkan kita pakai Google Form, Google Formulir. Nah, di Google Formulir kita sudah buat Google Formulir di mana anak-anak bisa membuat pertanyaan dan mengirim. Nah, jadi link Google Form-nya kita sematkan di sini, kita masukkan di sini. Nah, jadi bisa interaktif ya bukunya ini ketika dibaca oleh peserta didik kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan nanti entah itu barcode ya ataupun link langsung linknya. Nanti bisa saya akan membuat mungkin icon saja ya. Jadi bukan barcode supaya berbeda Bapak Ibu. Saya membuat misalkan di sini klik di sini. Nah, untuk mengirim pertanyaan. Misalkan seperti itu. Saya berikan warnanya itu warna merah. Kemudian outline-nya saya hapus. Tulisannya saya copy dari sini Bapak Ibu. Kemudian di sini saya tulis klik link ini. Klik di sini untuk membuat pertanyaan. Misalkan seperti itu. Oke, saya sesuaikan terlalu besar, saya perkecil. Nah, ini kita perkecil lagi ya Bapak Ibu. Terlalu besar ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi besok di sini kita buat tombol ini ya Bapak Ibu. Warna merah ini kita jadikan tombol besok di pertemuan ketiga. Jadi ketika diklik langsung menuju ke Google Form di mana anak-anak bisa menuliskan pertanyaan dan dikirim ke kita sebagai penulis buku. Misalkan seperti itu. Oke. Selanjutnya di halaman ketiga. Mungkin saya sampai halaman ketiga ini saja ya Bapak Ibu. Nanti seterusnya Bapak Ibu bisa membuat sendiri nanti. Intinya sama ya Bapak Ibu. Setiap halaman itu sama, tidak ada yang berbeda, nanti tinggal isinya saja. Di halaman berikutnya, saya akan menambahkan mari memahami. Jadi di sini saya copy lagi dari sini. Untuk copy ya Bapak Ibu, supaya tidak satu persatu. Ini kalau saya copy, kemudian paste, di sini kan cuma satu. Supaya langsung dua-duanya, kita klik, kemudian kita arahkan kursornya ke warna kuning ini. Ya, sambil kita tekan tombol kontrol di keyboard sampai dia berubah jadi icon panah kemudian ada plusnya seperti ini. Kemudian baru kita klik. Nah, ini sudah terpilih dua. Setelah itu baru kita Ctrl C pada keyboard, kemudian Ctrl V. Nah, ini langsung tercopy dua-duanya Bapak Ibu. Kita sesuaikan di sini. Oh.
Mari memahami. Misalkan. Nah, di sini baru saya tambahkan tulisan-tulisan lagi ya, Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini saya tambahkan dulu. Nanti setelah itu baru saya masuk ke materi selanjutnya. Tadi saya ingin tampilkan bagaimana menambahkan font tadi, Bapak Ibu. Oh, mana tadi? Ini tergeser. Nah, ini sudah saya copy tulisannya. Nah, ini. Kenapa kok cepat? Karena sudah saya copy paste ya, Bapak Ibu. Sudah saya siapkan, makanya cepat. Nah, di sini saya ingin tambahkan video nanti, video kecil. Nah, karena ini materinya tentang peristiwa es mencair. Nah, jadi di sini nanti ada sedikit seperti video ya. Ini video es mencair nanti. Jadi ini saya geser dulu. Nah, di sini saya berikan bentuk kotak. Saya copy dari sini juga boleh, Bapak Ibu ya. Dari ini saja. Nah, di sini baru kita perbesar. Nah, ini kita luruskan ya, Bapak Ibu, supaya bagus. Ini nanti besok, Bapak Ibu, kita tambahkan video di sini terkait es yang mencair. Nah, di sini kan kalimatnya es mencair. Jadi di sini kita sematkan video es yang mencair. Oke, kemudian saya copy lagi teksnya. Kemudian di sini ada keterangan ya, Bapak Ibu. Kita kasih keterangan es mencair. Es mencair ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Es mencair ketika kena panas. Keterangan videonya nanti. Oke. Ini mungkin ini ya Bapak Ibu. Kemudian langsung saya skip ke halaman terakhir ya Bapak Ibu. Ke halaman terakhir. Di halaman terakhir itu saya tambahkan apa kemarin? Biografi penulis Bapak Ibu. Nah, di sini ada biografi penulis, ada di sini WA, Instagram yang besok bisa diklik langsung muncul. Jadi kalau audiens pembaca buku kita membuka buku ini, ketika ingin menghubungi kita, tinggal klik ini saja. Mau klik WA bisa langsung menghubungi kita, atau YouTube kita, Facebook kita, Instagram kita. Kalau misalkan kita ingin menyematkan Bapak Ibu, kalau tidak ya tidak perlu ditampilkan. Nah, kita buat seperti ini ya Bapak Ibu. Saya peragakan caranya. Ini halaman terakhir, saya skip langsung ke halaman terakhir. Karena halaman-halaman berikutnya itu sama ya, Bapak Ibu. Intinya sama seperti ini, tinggal isinya saja yang berbeda. Langsung di sini, Bapak Ibu, kita buat biografi penulis. Nah, saya copy dulu dari sini. Oke. Saya copy lagi. Seperti ini, Bapak Ibu. Oke, kemudian biografinya saya tambahkan. Saya copy, saya paste di sini. Nah, ini sudah Bapak Ibu ya. Kemudian fotonya di sini saya tambahkan. Caranya sama seperti tadi ya Bapak Ibu. Kita buat lingkaran. Kontrol.
Atau misalkan Bapak Ibu ingin copy dari sini juga bisa ya Bapak Ibu. Langsung saja dari sini ya Bapak Ibu. Supaya tidak dari awal. Kita tekan kontrol, kita copy. Kemudian ke halaman terakhir. Ini kita hapus saja. Kita kontrol V. Di sini. Nah, fotonya kita ubah Bapak Ibu. Supaya tidak api, jadi foto kita. Caranya adalah Bapak Ibu pergi ke bagian ini ya, yang di sebelah kiri. Format picture, tapi kalau ini tidak muncul, caranya adalah klik kanan, kemudian format shapes. Nah, sampai muncul di sebelah kanan. Kemudian pilih picture or texture fill. Kemudian insert, kita pilih foto kita. Nah, ini foto saya tidak terlihat. Saya geser dulu ke kiri. 0, oh kurang. Ini ya, kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Sampai dia pas. Ini 0. Kemudian yang bawah juga 0. Sampai pas ya Bapak Ibu. Sampai ukurannya pas. Lebih gampang kalau misalkan fotonya sudah sesuai ya Bapak Ibu. Ini formatnya, outline-nya saya hapus. Kemudian yang ini warnanya saya ganti putih. Nah, ini kurang lingkaran ya Bapak Ibu. Ya, ini kita sesuaikan ya ukurannya. Yang ini kita perkecil. Oke, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sesuaikan saja dengan fotonya nanti seperti apa. Kemudian di sini saya ingin menambahkan apa tadi? Akun ya, saya copy dari sini dulu kotaknya. Nah, tadi di sini ada keterangan media sosial kita yang bisa dikunjungi. Ya. Entah itu Facebook, Instagram, atau YouTube. Saya berikan kotak di sini. Ini saya copy. Warna saya ubah menjadi warna hitam. Nah, misalkan di sini Kurumi. Nah, kemudian untuk gambar YouTube sudah saya siapkan Bapak Ibu. Sudah saya download. Sudah saya siapkan, sudah saya download ikonnya. Saya ubah dulu. Oke. Saya perkecil. Saya letakkan tepat berada di tengah-tengah. Oke, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kalau ingin ditambahkan, misalkan ini saya ingin beri kotak lah, supaya tidak terlalu kosong. Boleh Bapak Ibu. Ini ya. Kita berikan persegi. Ini kita perkecil. Nah, seperti ini. Kita letakkan berada di belakangnya. Belakang tulisan. Kemudian tulisannya kita ubah jadi warna putih. Juga boleh ya Bapak Ibu, seperti ini. Kemudian yang terakhir, saya tadi ingin memperagakan bagaimana mencari font ya Bapak Ibu. Mencari font. Ini terakhir ya Bapak Ibu. Habis ini mungkin tanya jawab. Saya pindah di sini. Bapak Ibu ketik saja font.
Nah, biasanya saya downloadnya di Davon ini Bapak Ibu. www.davon.com. Nah, ini kita klik. Warna merah seperti ini bentuknya. Nah, ini banyak sekali font-font. Bagus-bagus ya Bapak Ibu. Yang tidak ada di Word tentunya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Mana yang ingin kita download. Misalkan saya ingin mendownload font ini. Bakso sapi. Tulisannya fontnya seperti ini. Kita klik di sini Bapak Ibu, download. Oke, sudah terdownload Bapak Ibu. Jika sudah, langsung kita buka ini Bapak Ibu, filenya. Filenya biasanya itu tersimpan di download ya, di download. Saya coba pindah share screen, takutnya tidak terlihat di sini. Saya share screen. Nah, kita pergi ke download ya Bapak Ibu. Download di sini. Nah, ini fontnya tadi itu, bakso sapi. Kemudian kita buka. Ini nampak atau tidak ya? Sepertinya tidak terlihat. Coba saya share screen yang layar saja. Terlihat ya Bapak Ibu? Nah ini, ketika saya buka ini Bapak Ibu, otomatis buka RAR. Nah di sini ada file yang formatnya .otf. Biasanya .otf atau .ttf. Nah kalau sudah, di sini kita klik 2 kali Bapak Ibu. Nah sampai muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, langsung kita install. Nah di sini langsung kita install Bapak Ibu. Klik install. Kita tunggu sampai ini full. Nah ini sudah terinstall Bapak Ibu. Coba kita lihat ya di Word kita. Saya pindah ke Word. Oke. Nah, di sini kita coba cari di sini. Misalkan ini saya ubah Bapak Ibu. Color ini saya ubah jadi bakso sapi tadi, bakso. Nah, ini ada Bapak Ibu. Di bawah sendiri. Klik. Nah, otomatis tadi fontnya seperti ini ya Bapak Ibu. Color sudah berubah. Mungkin itu Bapak Ibu. Sepertinya ada terlewat, saya baru ingat Bapak Ibu. Untuk daftar isi tadi yang terakhir ya Bapak Ibu. Mohon maaf, ini saya ajari sekarang ya Bapak Ibu. Untuk daftar isi. Jika sudah selesai semua, bukunya sudah jadi Bapak Ibu. Nah, kita menambahkan daftar isi. Daftar isi. Tadi kan daftar isinya inginnya kita yang bisa langsung diklik terus ke halaman berikutnya ya Bapak Ibu ya. Contohnya ini tadi. Bentar. Mana tadi? Ini. Seperti ini Bapak Ibu. Nah ini. Selamat datang. Silahkan. Kalau kita klik, langsung ke halaman yang dituju. Nah, Pilih halaman yang ingin Anda tuju. kita ingin seperti ini Bapak Ibu. Selamat datang. Silahkan pilih halaman yang ingin. Oke. Saya ajari caranya satu saja ya Bapak Ibu. Nanti bisa diteruskan. Saya misalkan ingin ke halaman ini. Halaman ini. Misalkan ini nah halaman pendahuluan Bapak Ibu. Halaman pendahuluan. Saya beri nama dulu di sini. Halaman pendahuluan. Oke. Sebelumnya Bapak Ibu, kalau ingin nanti munculkan di sini, pertama di halaman yang dituju di sini itu kita berikan heading dulu. Kita berikan heading Bapak Ibu ya. Nah, ini kita pilih semuanya ya Bapak Ibu. Kemudian kita pergi ke referensi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ke bagian kiri sendiri. Nah, add text, kita pilih yang level 1. Kita pilih yang level 1. Ke bagian reference, kemudian add text, kita pilih yang level 1. Sampai ini tercentang. Nah, kalau sudah di sini kan menghalangi ya Bapak Ibu. Maksudnya jelek. Kita beri warna putih supaya tidak terlihat. Tapi di sini ada headingnya Bapak Ibu. Kalau sudah, langsung di daftar isi. Nah, di sini kita panggil tadi itu. Caranya kita ke insert. Nah, ke insert ya Bapak Ibu. Ke insert, kemudian kita ke link.
Nah, di bagian sini. Atau biasanya kalau di 2007 itu biasanya hyperlink namanya, hyperlink. Nah, di bagian ini, hyperlink atau link ya, Bapak Ibu. Cari hyperlink atau link. Kita klik, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih yang place in this document. Place in this document, yang nomor 2. Nah, di sini heading-nya sudah ada kata pendahuluan. Karena tadi sudah kita tambahkan heading pendahuluan. Kita klik, kemudian display-nya pendahuluan ya Pak Ibu. Kita huruf besar, pendahuluan. Oh, tipe pendahuluan. Nah, ini. Kemudian kita oke. Oh, tidak nampak. Maaf Bapak Ibu, sebenarnya tidak terlihat. Kita ketik dulu aja. Pendahuluan. Nah, baru kita blok, kemudian kita kasih link. Seperti ini. Kita klik headingnya yang pendahuluan, kemudian oke. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan ingin menambahkan, berarti kita buat heading dulu Bapak Ibu. Ya, kita buat heading dulu. Oh, tadi sepertinya muncul Bapak Ibu, cuma ini ke bawah. Apa? Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Dan seterusnya, kalau misalkan ingin menambahkan yang lain, misalkan ini, berarti ini kita buat supaya jadi heading dulu ke reference, kemudian add text, kita pilih level 1. Ini kita ubah lagi jadi warna hitam. Kalau sudah ada tanda segitiga Pak Ibu, berarti dia sudah jadi headingnya. Segitiga seperti ini. Kemudian baru di sini kita panggil. Kita misalkan tadi kompetensi inti ya tadi ya Pak Ibu. Ya, kompetensi inti. Kemudian kita blok, kita ke insert, kemudian link atau hyperlink, kemudian yang nomor 2, place in this document. Nah, di sini headingnya kita pilih yang kompetensi inti. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini dulu ya Bapak Ibu materi untuk pertemuan kedua. Bisa Bapak Ibu praktekkan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah ini ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Lendi atas pemaparan materi pada pertemuan kedua ini. Wah, keren sekali ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sudah mulai mengenali cara untuk membuat isi dari buku. Nah, isi dari buku tersebut juga disesuaikan nantinya dengan mata pelajaran yang memang Bapak Ibu ajarkan, begitu ya. Nah, tadi juga telah Bapak Ibu simak terkait bagaimana cara membuat halamannya, kemudian bagaimana cara menambahkan halaman baru, bagaimana cara mendesain halaman, begitu. Nah, semua itu nantinya Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Dan tenang sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mungkin terlambat, nantinya rekaman Zoom meeting ini akan kami bagikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengulangi lagi sesuai dengan step by step yang telah dipaparkan oleh Pak Lendi, begitu. Nah, kemudian kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand dan bisa mengaktifkan kameranya, atau bagi Bapak Ibu bisa langsung menanyakan di kolom chat Zoom. Nah, ini sudah ada 3 penanya. Ada Bapak Sahrun Kamaludin. Silakan Bapak bisa langsung bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa suara saya terdengar? Terdengar Pak, silakan pertanyaannya. Ya. Terima kasih kepada Mbak Melisa selaku moderator dan kepada Pak Randy selaku pemateri. Ada sedikit yang saya mau tanyakan terkait dengan pemaparan yang tadi. Kira-kira pada saat kita memberi, taruhlah memberi tugas kepada siswa, lalu pada buku yang sudah kita buat itu, taruhlah umpamanya kita berikan batasan baca halaman sekian sampai sekian. Nah, jadi untuk membatasi halaman berikutnya untuk tidak dibaca supaya bisa kita berikan tugas pada sesi berikutnya itu, ada enggak teknik yang kita pakai? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
terkait dengan tadi juga disampaikan kan ada kolom yang kita berikan ke siswa terkait dengan buku yang kita berikan tugas itu kepada siswa, itu ada memberikan pertanyaan kepada video yang kita tampilkan di buku. Nah, untuk memberi tanggapan balik ke siswa yang bertanya itu bagaimana caranya? Itu mungkin yang saya pertanyakan. Terima kasih. Oke, siapa cukup ya 2 pertanyaan. Wah, keren sekali nih Bapak Sahrun. Semoga masih tetap semangat seperti Bapak Sahrun, Bapak Ibu semuanya. Silakan bagi Pak Lendi bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Bapak Sahrun. Baik, terima kasih Pak Sahrun. Salam kenal Pak. Tadi pertanyaan pertama tadi terkait mungkin membagi halaman. Jadi ketika kita membuat buku, ketika kita memberikan buku ke siswa, jadi siswa hanya membaca halaman sekian sampai sekian saja gitu. Atau intinya di-split gitu ya Pak. Di-split. Bagaimana teknik caranya? Kalau untuk terkait itu Bapak Ibu membagi halaman, karena kita membuat buku full ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika bukunya itu sudah dipublish secara online, juga sudah dibaca secara online, maka bukunya akan tampil full Bapak. Akan tampil full mulai halaman pertama sampai halaman terakhir. Jadi kalau misalkan kita mau menutupi halaman sekian sampai sekian supaya tidak dibaca dulu, itu belum ada caranya. Jadi sementara sejauh ini saya belum menemukan seperti itu ya. Karena ini bukunya itu yang kita publish itu full Bapak. Full buku dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Jadi mungkin bisa ditekankan saja ketika pembelajaran nanti bahwa disampaikan cukup baca halaman sekian sampai sekian saja seperti itu. Mungkin penekannya di situ. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika memberikan pertanyaan tadi, siswa kan sudah bisa memberikan pertanyaan melalui link tadi. Bagaimana kita memberikan tanggapan, nah, seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan Google Form, Bapak Ibu, menggunakan Google Form itu kan hanya satu arah ya, Bapak Ibu, hanya satu arah. Jadi ketika siswa atau audiens itu menginputkan suatu pertanyaan di situ, di kolom yang sudah kita sediakan di Google Form, maka kita hanya bisa menanggapi melalui database kita saja, tapi tidak tampil di anak-anak. Tidak bisa tampil di anak-anak. Mungkin solusi dari saya, Bapak Ibu, ini biasanya yang sudah saya pakai, itu saya menggunakan spreadsheet, Bapak Ibu. Saya menggunakan spreadsheet. Nah, jadi kalau di spreadsheet itu, apa yang kita tulis itu dapat dilihat oleh audiens yang lain. Jadi kita buat spreadsheet, di situ ada pertanyaan, masukan dari siswa, juga bisa kita tanggapi. Jadi nanti mungkin spreadsheet itu seperti Excel Bapak Ibu, tapi online ya. Mungkin yang bulan kemarin sudah Bapak Ibu ada yang mengikuti workshop mengenai spreadsheet. Jadi di situ bisa kita inputkan pertanyaan secara online dan juga bisa kita tanggapi, dan tanggapannya itu bisa dilihat oleh semua siswa. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin saran saya menggunakan spreadsheet. Baik, terima kasih Pak Lendi atas tanggapannya. Jadi 2 pertanyaan sudah ditanggapi langsung oleh Pak Lendi. Yang pertama terkait buku, karena memang ini buku untuk publishnya nanti emang buku yang utuh. Jadi untuk teknik yang dipertanyakan oleh Bapak Syahrun mungkin masih belum ada tekniknya. Kemudian yang kedua terkait bagaimana agar terjadi hubungan timbal balik begitu, itu menggunakan spreadsheet saran dari Bapak Lendi. Begitu. Baik, di sini juga ada Ibu Endah Setiaharti. Silakan Ibu Endah bisa bertanya kepada Bapak Lendi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Melisa dan Pak Lendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kemarin juga saya udah ikut ya menyimak apa yang disampaikan Pak Lendi. Walaupun saya belum mencoba Pak, tapi insya Allah nanti ya kita coba pelan-pelan. Walaupun nanti nggak kayak Pak Lendi ya, Pak Lendi mah cepet banget gitu kan. Kalau saya masih terbatas ya, tapi saya mau belajar. Kebetulan di yayasan kami ini
guru-guru sudah membuat modul ya Pak, itu wajib dilakukan, dan kita pembelajarannya sudah pakai platform Digislamik, di mana anak-anak menggunakan tab sebagai media pembelajarannya, nanti terhubung langsung dengan platform Digislamiknya itu. Yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan, pertama kemarin sudah belajar tentang pembuatan cover, kemudian hari ini kita membuat isinya ya. Nah, untuk cover dengan isi ini ukuran kertasnya masih sama atau berbeda? Kemudian yang kedua nih Pak, jika kita tadi sudah membuat modul atau bahan ajar, tetapi baru sebatas disimpan di platform Digislamik nih. Kalau untuk link video pembelajaran atau yang dari YouTube itu sudah disisipkan di situ. Bahkan ada teman-teman yang lain yang mungkin yang pengetahuannya atau keterampilan lebih bagus sudah bisa menyisipkan kuis interaktif. Cuma di sini kita belum seperti yang disampaikan Pak Lendi, artinya ketika kita mau klik itu halamannya udah langsung kebuka halamannya. Atau sifatnya kita mau membuka halaman seperti kita membaca buku kan, layaknya seperti itu, bisa dibuka seperti itu. Kita belum sampai seperti itu Pak. Kita baru sampai di scroll aja ke atas ke bawah gitu ya, untuk anak-anak melihat ke halaman berikutnya. Itu yang menarik bagi saya. Cuma untuk ininya Pak, karena ini sifatnya online ya, kalau memang terjadi kendala, apakah itu masih bisa kita gunakan gitu kan? Kita mau buka ke halaman berikutnya nih, tetapi itu tombolnya nggak bisa diklik karena terkait dengan internet, karena ini harus dilakukan secara online. Ada nggak cara atau solusi terbaik ketika kita menghadapi kendala ini gitu kan? Jadi supaya anak-anak itu tetap bisa belajar dengan menggunakan buku digitalnya versi kita ini. Begitu Pak Lendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah atas pertanyaannya. Wah, semangat sekali nih Bu Endah. Jadi memang nanti Bapak Ibu harus terus-menerus berlatih. Karena begitu juga Pak Lendi, pasti Pak Lendi itu sangat sering sekali Bapak Ibu berlatih terus-menerus. Dan sekarang bisa menjadi ahlinya. Karena Allah bisa, karena terbiasa. Begitu. Jadi bagi Bapak Ibu nanti harus terus-menerus berlatih. Dan tadi ada 2 pertanyaan dari Ibu Endah. Silakan Bapak Lendi bisa langsung menanggapi. Baik, terima kasih Ibu Endah. Salam kenal Ibu. Alhamdulillah di sekolah Ibu cukup Bu, terfasilitasi untuk memanfaatkan teknologi ya Ibu sepertinya. Jadi sudah menggunakan platform-platform. Ini cukup bagus ya Pak Ibu di era digital seperti sekarang, mungkin sekolah-sekolah menggunakan platform untuk sebagai media pembelajaran itu sudah mulai banyak, dan alhamdulillah memang sangat membantu siswa untuk belajar ya Pak Ibu. Tadi pertanyaan dari Ibu Endah terkait yang pertama ukuran kertas antara cover sama halaman berikutnya. Untuk ukuran kertas sama Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin kita menggunakan F4, maka seterusnya kita menggunakan F4. Kalau pertama kita menggunakan A4, ya seterusnya kita menggunakan A4. Jadi satu ukuran untuk kertasnya, dari isi sampai covernya. Kemudian yang kedua tadi mungkin sedikit sharing dari Ibu Endah tadi terkait penggunaan platform yang ada di yayasannya, di sekolahnya. Tadi sudah menggunakan platform yang membuat buku ya Ibu, seperti itu. Membuat buku, sudah ada video, ada YouTube, tapi sebatas hanya scroll-scroll saja, jadi tidak langsung bisa ke halaman berikutnya, ke halaman tertentu langsung, ya seperti itu ya Pak Ibu Endah tadi, tidak bisa seperti itu. Memang keunggulannya di sini kita menggunakan flipbook ini, jadi kita bisa langsung, kalau misalkan bukunya itu banyak, ya lembarannya banyak, jadi kita nggak perlu buka satu persatu, scroll satu persatu per halaman, tapi kita bisa langsung menuju ke halaman tertentu saja langsung. Misalkan ke halaman 39, ke halaman 50, secara langsung itu bisa. Nah, jadi mungkin itu keunggulan yang di flipbook ini, Ibu. Kemudian tadi terkait tombol-tombolnya yang memang belum ada di platform yang Ibu gunakan tadi. Di sini ada tombolnya, tombol-tombol yang bisa diklik nantinya. Kemudian kalau misalkan terkendala sinyal, bagaimana bisa tetap memanfaatkan. Karena kita basisnya itu online, Bapak Ibu. Jadi namanya buku digital ini kita online, jadi harus terkoneksi dengan internet, maka lebih maksimal apabila memang pemanfaatannya sudah terkoneksi dengan internet. Jadi kita bisa memanfaatkan video, memanfaatkan audio, kemudian
link-link tombol-tombol yang lainnya bisa kita tautkan ke Google Form ataupun ke media-media yang lain yang sifatnya itu online seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan terganggu masalah sinyal, jadi mungkin akan membuat bukunya itu sedikit tidak terlalu maksimal gitu dalam memberikan inti dari buku yang kita buat itu tidak maksimal. Intinya seperti itu. Sebenarnya bisa di Flipbook ini secara offline itu bisa, Bu. Bisa, jadi bisa dipublish online, bisa juga bukunya itu kita simpan secara offline. Akan tetapi kalau misalkan offline yang seperti saya sampaikan tadi, maka tidak bisa kita membuat secara maksimal. YouTube tidak bisa, kemudian video-video juga tidak bisa, karena sifatnya yang offline itu sebenarnya bisa, cuman tidak maksimal, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kan kita inginnya membuat buku ini interaktif, jadi ada video, ada audio, ada link-link seperti itu. Baik, Pak Lendi. Baik, terima kasih Pak Lendi atas tanggapannya. Jadi 2 pertanyaan sudah langsung ditanggapi oleh Bapak Lendi. Semoga Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan yang sama bisa terjawab langsung. Nah, kemudian ini ada Ibu M. Jufri. Silahkan Ibu bisa langsung bertanya kepada Pak Lendi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami berdua dengan suami ini pakai HP yang sama karena saya sambil memperhatikan penjelasan saya bekerja dengan laptop. Kendala saya yang pertama, sekaligus itu pertanyaan mungkin ke depan. Kebetulan saya sudah menulis beberapa buku Ibu, Pak Lendi. Tapi buku itu ada 2 macam. Ada tulisan saya mengenai yang fiksi, ada yang cerpen-cerpen, ada puisi begitu, ada juga yang non fiksi. Bahkan modul saya itu ada beberapa, termasuk modul yang kurikulum merdeka ini. Cuman karena itu saya belum tahu bagaimana membuat seperti ini. Alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan ini ada nanti insya Allah perubahan besar, terutama dalam merancang sendiri, memodel sendiri setiap halaman dari buku saya, dan insya Allah buku saya yang sudah terbit itu nanti saya akan revisi dan mempercantik sesuai dengan apa yang saya inginkan. Terutama ini kendala saya dalam pembuatan yang fiksi. Rata-rata buku saya kan dari penerbit, editornya yang kerjakan. Tapi bagaimana kalau misalnya saya sudah bisa lewat pelatihan ini, saya mau bertanya ke Pak Lendi, dalam membuat layoutnya ini saya maunya dijelaskan juga bagaimana caranya mendesain setiap halaman buku saya itu. Kalau misalnya cerpen yang saya buat, yang seperti yang dari penerbit, saya lihat itu banyak variasi-variasi sesuai dengan ide cerita misalnya di dalamnya itu. Ada gambar-gambar di setiap halaman, bagian-bagian pinggirnya. Bagaimana caranya itu membuat seperti itu, Pak? Saya mau dijelaskan. Kebetulan mungkin ini apakah bisa atau tidak lihat penggunaan aplikasi dengan Microsoft ini sendiri, atau mungkin ada yang pergunakan aplikasi lain untuk mendownload sehingga motif-motif yang ada pada setiap halaman buku itu bisa kembang-kembang, bunga taman, orang dan sebagainya, seperti itu yang terletak di pinggir-pinggir kertas sehingga menarik bagi pembaca. Karena ini biasanya dari penerbit itu yang berikan. Tapi maunya saya supaya saya juga bisa, sehingga penerbit langsung saja mengedit sedikit saya sudah selesai. Mohon bantuan Pak Lendi untuk memberikan penjelasan dalam hal ini. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Wah, keren sekali. Ini Ibu udah memiliki karya dan rencananya ingin bagaimana agar bisa menarik seperti Pak Lendi begitu. Silakan bisa ditanggapi langsung Pak Lendi. Baik, terima kasih Pak Jufri dan Ibu. Jadi belum sempat mengenalkan namanya ya Bu. Salam kenal Ibu dan Bapak. Tadi pertanyaannya, mungkin Ibu ini sudah punya karya ya Pak Ibu, sudah punya karya buku
Nah, tapi layoutnya itu dari penerbit, sudah diberikan layout. Nah, di bukunya itu yang salah satunya itu cerpen, tadi setiap halaman itu berbeda-beda. Jadi gambarnya itu menyesuaikan dengan isi cerpennya, seperti itu ya Ibu. Nah, bagaimana kita membuat sendiri dan bisa seperti itu. Nah, caranya sama Bapak Ibu, berarti kita harus mendesain satu persatu. Jadi kalau misalkan di halaman tertentu ingin misalkan gambarnya tentang pedesaan, misalkan cerpen tentang pedesaan, maka kita masukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan pedesaan. Jadi setiap halaman, Ibu. Malah itu lebih apa ya, lebih lama karena harus satu persatu setiap halaman. Kalau yang saya praktekkan tadi di tepinya itu kan untuk seluruh halaman. Mengapa saya masukkan ke header-nya supaya otomatis ke semua halaman. Tapi kalau misalkan ingin satu persatu ya berarti Ibu tidak perlu masuk ke situ. Jadi cukup di halaman itu saja membuatnya. Jadi nanti beda halaman ya beda lagi gambar yang dimasukkan. Seperti itu Ibu. Itu yang cara paling gampang Mbak Ibu. Yang cara paling gampang. Ada cara yang sedikit rumit tapi jadi header-nya itu harus di split-split. Jadi antara halaman pertama, halaman kedua itu dipisah-pisahkan. Jadi ketika di halaman tertentu kita pakai gambar A, maka di halaman lain kita bisa pakai gambar B. Tapi ini mungkin terlalu ribet ya Ibu. Mungkin lebih enak di opsi yang pertama tadi, saran saya yang pertama. Jadi setiap halaman gambarnya berbeda-beda langsung saja. Tidak perlu masuk ke header-nya. Itu yang paling gampang Ibu. Baik, terima kasih Pak Lendi. Semoga Ibu Jufri dan Bapak bisa memahaminya terkait saran dari Pak Lendi tadi. Begitu. Nah, kemudian ini ada Ibu Siti Maulida. Nanti setelah Ibu Siti Maulida langsung Bapak Lendi bisa menanggapinya di kolom chat Zoom karena ada beberapa pertanyaan. Silakan terlebih dahulu Ibu Siti Maulida bisa langsung bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Melisa dan Pak Lendi. Ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Guru Inovatif Indonesia yang telah memberikan wadah kepada saya untuk tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Baik, di sini ada yang mau saya tanyakan Pak, terkait dengan flipbook yang nantinya akan dibelajarkan kepada siswa. Di sini saya pernah Pak membuat sebuah buku, kebetulan dari Guru Inovatif Indonesia juga, pernah membuat sebuah buku dan kebetulan sudah ber-ISBN. Di situ saya pernah menggunakan flipbook dengan buku yang sudah saya buat, tetapi secara offline Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya kita akan men-sharekan buku yang sudah kita buat itu kepada siswa secara online. Terus di sini tadi saya sempat menyimak juga terkait materi yang sudah diberikan oleh Pak Lendi bahwa dalam sebuah buku ternyata bisa juga kita selipkan dengan barcode ya Pak ya. Di situ mohon dijelaskan kembali Pak bagaimana cara membuat barcode itu sendiri Pak dan bagaimana caranya memasukkan video ke dalam sebuah buku, Pak. Bagi saya itu sebuah inovasi baru itu, Pak. Karena selama saya menulis sebuah buku, Pak, itu belum pernah, Pak, yang namanya memasukkan sebuah barcode ke dalam buku itu sendiri. Jadi ini bagi saya sebuah inovasi baru yang nantinya akan saya pelajari. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti Maulida. Wah, keren sekali. Ternyata banyak sekali Bapak Ibu yang sudah memiliki karya-karya, memiliki buku-buku, dan luar biasa sekali ada yang sudah mengenal tentang flipbook. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang lain, ketika memiliki buku, bisa sekali untuk membuat buku digital dengan flipbook ini, sesuai dengan step by step dari Pak Lendi. Silakan Bapak Lendi bisa langsung ditanggapi 2 pertanyaan dari Ibu Siti Maulida. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Siti. Salam kenal Ibu. Tadi pertanyaan yang pertama, tadi mungkin saya review sedikit. Tadi ada Ibu sudah membuat buku, kemudian sudah pernah di flipbookkan, tapi secara offline ya Ibu, secara offline. Kalau misalkan itu flipbooknya menggunakan aplikasi yang besok akan kita buat, itu bisa di online kan Ibu.
Tapi caranya besok saya sampaikan besok saja itu untuk terkait itu supaya lebih jelasnya. Saya langsung ke pertanyaan yang kedua tadi, cara membuat barcode. Barcode. Ya, saya membuat barcode ini saya tampilkan lagi, Ibu. Saya jelaskan kembali ya, Bapak Ibu, untuk membuat barcode. Pertama, kita ketik saja Bapak Ibu di Google barcode generator seperti itu. Biasanya saya menggunakan yang paling depan ini. Maaf, mana tadi? Ini Ibu. Saya biasanya menggunakan QR code generator yang gratis. Oh, bukan ini. Bentar. Nah, yang ini Ibu. Yang ini, oh seperti yang tadi nih. Bentar. Barcode. Nah, ini ya Bapak Ibu, barcode namanya itu www.me-qr.com ya Bapak Ibu. www.me-qr.com. Nah, ini yang biasanya sering saya gunakan ini Bapak Ibu. Nah, di sini untuk membuat barcode di situ ada tautan, PDF, teks, WhatsApp, gambar, kemudian audio. Jadi audio pun bisa kita barcode-kan Bapak Ibu. Bisa kita barcode-kan. Tapi tentunya harus kita upload dulu ini audionya. Tapi yang saya contohkan itu yang menggunakan tautan. Jadi misalkan link video YouTube, misalkan link blog, link website, kemudian link-link yang lain, itu yang kita ubah ke dalam bentuk barcode. Nah, kita pilih yang ini, Bapak Ibu, yang tautan. Ya, yang tautan. Yang tautan kita klik. Nah, di sini. Nah, di sini kita pilih temanya apa ya, kategorinya. Biasa education. Kemudian nama barcode-nya ini terserah ya. Jadi kemudian tautannya ini, Bapak Ibu. Tautannya ini. Nah, di sini tautannya kita masukkan. Misalkan Ibu ingin memasukkan video YouTube. Nah, berarti ini di-copy. Video link yang di atas ini. Kita Ctrl C. Kemudian di sini kita pastekan. Misalkan itu video YouTube-nya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu alamat web, berarti ya webnya kita copy, linknya kita masukkan ke sini. Seperti itu. Baru kita sesuaikan dan unduh. Nah, ini baru bisa kita pilih style-style, desain-desain mana yang kita inginkan. Nah, ada banyak ya Bapak Ibu. Gambarnya kita sesuaikan dengan keinginan. Nah, kalau sudah, nanti baru kita unduh. Kita klik unduh, maka akan tersimpan di komputer atau laptop kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi pertanyaan yang berikutnya tentang video ke buku, yang Ibu mungkin baru ya menambahkan video ke buku. Jadi caranya bagaimana itu sebenarnya akan saya jelaskan besok Bapak Ibu. Hari ini kita fokus untuk membuat isinya dulu. Baru besok kita akan fokus membuat, menambahkan video, menambahkan link YouTube, menambahkan audio, dan lain sebagainya. Itu kita fokus besok. Dan sedikit saya sampaikan ya Bapak Ibu, untuk pertemuan besok itu adalah pertemuan terakhir kita melalui Zoom, ya betul ya, pertemuan terakhir melalui Zoom. Jadi besok akan kita publish sampai selesai, sampai jadi bukunya. Sebelumnya Bapak Ibu harus mempersiapkan aplikasi yang sudah diinstal. Nah, nanti atau besok pagi akan saya share softwarenya. Bapak Ibu bisa download, kemudian install dulu di komputer atau di laptopnya. Untuk softwarenya sudah saya siapkan, tutorial bagaimana cara menginstalnya juga sudah saya buatkan video. Bapak Ibu bisa menyimak videonya itu besok, dan juga bisa langsung mempraktekkan untuk menginstal sebelum kita peragakan atau praktekkan pada malam harinya, seperti malam hari ini. Jadi nanti akan saya share di grup bagaimana cara menambahkan video itu besok ya Ibu Siti.
Baik, terima kasih Pak Lendi. Jadi dua pertanyaan tadi sudah dijawab langsung oleh Bapak Lendi. Semoga Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan yang sama bisa terjawab. Nah, keren sekali ternyata Bapak Ibu di sini sudah memiliki banyak karya dan tentunya semakin menarik lagi ketika buku yang Bapak Ibu punya dibuat secara digital, diubah secara digital karena memang sekarang sudah eranya digitalisasi begitu. Nah, kemudian Bapak Lendi silakan bisa langsung menanggapi beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Silakan Pak Lendi. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Pertanyaan ini beberapa saya rangkum ya. Pertanyaannya sama terkait berapa jumlah halaman maksimal yang bisa kita gunakan di flipbook ini. Kalau untuk halaman bebas ya Pak Ibu, bebas sesuai dengan yang kita buat bukunya. Tapi semakin banyak halaman, maka besok ketika kita upload itu mungkin semakin lama. Karena kontennya juga banyak. Jadi semakin banyak halamannya, mungkin waktu untuk menguploadnya itu semakin lama besok. Jadi untuk batas halamannya tidak ada. Jadi kita kira-kira saja. Kemudian pertanyaan dari Ibu Muniro, bagaimana cara menghilangkan halaman di cover buku tanpa mengaruhi halaman berikutnya? Mungkin maksudnya menghapus halaman di cover ya. Oh, tadi sudah saya peragakan ya Ibu Muniro tadi supaya nanti nomornya itu tidak hilang ketika di halaman cover itu tidak perlu nomor halaman. Seperti itu mungkin maksudnya ya Ibu. Nanti bisa dilihat di rekamannya lagi ya Ibu untuk prosesnya bagaimana. Kalau misalkan nanti masih mengalami kesulitan, bisa langsung bertanya di grup ataupun bisa personal ke saya ya Ibu. Kemudian Bu Ade Hastuti, oh sama, berapa maksimal halaman? Tidak ada ya Ibu. Tidak ada batas maksimal. Kemudian dari Bapak Rahman, ya Bapak Rahman, apakah Flipbook ini aplikasinya harus dimulai dari file Word ataukah bisa menggabungkan dari beberapa file JPG yang digabungkan dengan file JPG lainnya? Baik, saya jelaskan ya Bapak Ibu untuk gambaran besok. Jadi sebenarnya tidak harus dari Word tidak harus. Tapi untuk pelatihan kali ini, ya itu saya menggunakan Word memang. Pada pelatihan sebelumnya saya juga sempat menggunakan Canva, Pak Ibu. Menggunakan Canva juga pernah. Saya jadikan buku untuk buku digital sudah pernah. Cuma di pelatihan ini memang saya ambil yang paling mudah, yang mayoritas Bapak Ibu sudah bisa menggunakan yaitu Microsoft Word. Jadi saya pilih Microsoft Word. Sebenarnya dari berbagai aplikasi juga bisa ya Pak Ibu. Yang penting file yang kita masukkan besok itu ketika di software-nya itu adalah dalam format PDF. File PDF. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya buku, sudah disimpan, PDF-nya ada, langsung saja, tidak perlu membuat lagi, PDF-nya itu bisa kita upload besok. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu Mbak Melisa, sepertinya pertanyaan ini sudah saya baca nih, sebenarnya sudah tidak ada lagi. Baik Pak Lendi. Terima kasih atas tanggapannya. Berarti terkait halaman tersebut, berapapun halamannya masih bisa diakses dengan mudah dengan siswa ya Pak? Yang terpenting koneksi internetnya ada, karena memang secara digital, begitu ya Pak? Baik. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih memiliki beberapa pertanyaan ataupun kendala, Bapak Ibu nanti bisa langsung menanyakannya di WhatsApp group, begitu ya Bapak Ibu, atau bahkan Bapak Ibu bisa langsung bertanya langsung kepada Bapak Lendi, karena di sana juga telah ada nomor WhatsApp dari Bapak Lendi di grup. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sungkan-sungkan dan tidak perlu merasa malu untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Dan harapannya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu langsung mempraktekannya hari ini atau entah besok. Yang terpenting Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Karena kalau hanya sekedar menyimak saja, pasti akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Begitu ya Bapak Ibu. Dan semua itu bisa karena terbiasa Bapak Ibu.
Semangat Bapak Ibu, dan ini adalah pertemuan kedua. Besok adalah pertemuan ketiga kita bagaimana caranya membuat buku digital ini. Di mana Bapak Ibu pada pertemuan pertama dan pertemuan ini Bapak Ibu telah membuat isi dari bukunya, dan besok adalah materi yang sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu harus tetap semangat tentunya, dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi, karena bagi Bapak Ibu yang mungkin terlambat gabung ataupun Bapak Ibu yang masih berhalangan hadir, rekaman Zoom meeting akan kami bagikan melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi. Dan terkait presensi, Bapak Ibu, kami nantinya akan menyediakan, memfasilitasi, dan membagikannya secara utuh kepada Bapak Ibu. Nantinya akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu hanya fokus belajar, berkarya, dan berinovasi sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia. Mungkin itu untuk pertemuan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga Bapak Ibu selalu tetap sehat dan tetap semangat tentunya. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.